yang akan menjadi YouTuber sukses. Tumpah untuk kita semuanya berikan mana? Ya, baik, Putih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah perkenalan saya. Tentunya saya di sini ingin membawa semangat Bapak Ibu sekalian untuk melakukan apa yang akan kita gapai, ya. Mencari sebuah pembelajaran untuk kita aplikasikan, ya, ke arah yang lebih baik, menjadi YouTuber profesional. Siap? Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya saya akan mengundang beberapa orang yang mempunyai yang sangat luar biasa, ya. Saya akan undang mentor-mentor dari Evopedia, kemudian orang-orang yang luar biasa di tempat ini yang akan menemani Bapak Ibu sekalian sampai sore nanti, seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sambut mentor kita Evopedia yang pertama, Yente Win Project. Inilah tampilan dari Yente Win Project, YouTuber channelnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, selanjutnya kita sambut Taufik Isani TV. Berikan tepuk tangan yang meriah. Taufik Isani TV. Oh, luar biasa ternyata dari sini. Ya, selanjutnya Wins Ramuna Channel. Ya, kiri kanan ini adalah tayangan dari Wins Ramuna. Selanjutnya, Our Channel Cheers. Selanjutnya, Kaun Channel. Selanjutnya, Bang Cibi TV. Mana suaranya, tepuk tangannya. Luar biasa sekali. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan sambut orang yang cukup luar biasa, mungkin Bapak Ibu kenal semuanya. Ya, beliau memberikan ilmu kita pada setiap minggunya. Ya, coach kita yang sangat luar biasa, Mr. Andreas. Iya, luar biasa Pak Andreas. Selamat datang. Selanjutnya, Faisal kita yang selalu menemani kita semuanya. Kita sambut Mr. Winda Polisi dengan Winner Channel. Dan tentunya yang ditunggu oleh kita semuanya untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya, editor artis, editor hebat dan handal yang akan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Kita sambut Korigi. Wow, luar biasa sekali. Dan tidak lupa kita juga kehadiran orang yang sangat luar biasa, aktor kita yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dan akan menerima ilmu darinya. Kita sambut aktor yang sangat luar biasa, Eza Gianina. Mana berikan semangatnya. Oke, inilah orang-orang yang sangat luar biasa di depan kita semuanya yang akan menemani kita bagaimana kita belajar mengembangkan sebuah ilmu yang akan kita implementasikan untuk menjadi YouTuber sukses. Selamat datang tentunya bagi para peserta semuanya dalam pelatihan menjadi YouTuber sukses. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu kehormatan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar YouTuber Epopedia? Sekali lagi, apa kabar YouTuber Epopedia? Bagi saya sangat luar biasa, tapi semangatnya itu kurang kompak. Karena saya yakin semangat kita ini mewakili YouTuber Epopedia di Nusantara. Kenapa Bapak Ibu? Epopedia sudah hadir bukan hanya ada di Indonesia. Kemarin kita dengar kan, ada YouTuber Epopedia dari Saudi Arabia. Ada YouTuber Epopedia dari Taiwan. Ada Epopedia dari Timor Leste. Dan ada lagi di kota-kota dan negara lainnya Bapak Ibu. Oke? Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini di kesempatan yang sangat berbahagia kami berkumpul dan tentunya ingin mendapatkan sebuah hasil dari apa yang kita jalankan hari ini. Hari ini kita menjalani sebuah edukasi yang sangat penting dari mentor bagi saya seorang guru. Kita aplaus buat Bang Eja Gionino. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya mewakili CEO Epopedia, Bapak Marcel. Beliau hari ini sangat berbahagia dengan kita berkumpul, dengan izin beliau lah, dan kami pun sangat yakin beliau terus memantau perkembangan Epopedia. Pak Marcel, kalau Pak Ita bilang Pak Marcel lagi sakit, tidak, Bang Marcel sehat walafiat. Tapi beliau sekarang belum bisa hadir ke Kota Bandung karena ada hal yang memang harus dijalankan Bapak Ibu. Dan tentunya dalam kesempatan ini pun saya aplaus buat Pak Andreas. Aplaus buat Pak Andreas. Kenapa Bapak Ibu? Selama 3 bulan ini Pak Andreas melakukan edukasi, pelatihan-pelatihan bagaimana kita bisa menjadi YouTuber yang sukses. Setiap jam 7 malam sampai jam 22. Bahkan kita pernah lembur sampai jam 3 pagi. Kenapa? Karena Pak Andreas ini ketika melakukan live dalam pembelajaran, dia mengikuti maunya YouTuber Epopedia. Terkadang ketika selesai pelatihan, ada yang curhat dari mulai A sampai Z, Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan aplaus buat Pak Andreas. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan ini YouTube Epopedia ada seorang mentor yang luar biasa. Tadi di awal sudah memberikan doa untuk kita. Aplaus buat Kang Un Channel. Kenapa Bapak Ibu hari ini diawali dengan kesemangatan? Saya meneteskan air mata karena segala kegiatan hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang disampaikan Kang Untung diijabah. Terima kasih Kang Untung. Dan Bapak Ibu, selama hampir 1 bulan ini saya berterima kasih kepada mentor-mentor yang luar biasa yang tadi dipanggil ke depan terutama. Dan khususnya Bapak Ibu, seorang mentor dan seorang pengusaha juga yang saya berikan aplaus yang luar biasa, Bang Jidi TV. Saya sangat bangga dengan beliau, dengan semangatnya bagaimana kita selalu didampingi, bagaimana caranya, bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas channel kita. Bang Jiti waktunya itu bukan 24 jam, tapi 25 jam untuk memberikan mentor terhadap follower-followernya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pesan Kang Marcel yang tadi sudah berkomunikasi. Selamat datang di Epopedia, dan hari ini Epopedia, ingat, Epopedia belum launching ya. Epopedia belum grand launching Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu adalah sebagai orang awal yang membangun Epopedia. Dan Bapak Ibu adalah orang awal dan bukan sebagai follower. Ingat, kita sebagai pemimpin di sini dan kita adalah orang yang akan membesarkan Epopedia. Yang besar siapa?
yang besar adalah karya kita. Ketika Epopedia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun abadi. Ketika abadi, jumlah follower Epopedia anggap saja paling sedikitnya 100 juta orang di dunia. Karena Epopedia hadir bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk kesejahteraan masyarakat di dunia. Karena YouTuber, YouTube, Google hanya tidak ada di sebuah tempat yang tidak ada sinyal. Tapi saya yakin di mana ada sinyal, di situ ada bisnis kita. Kalau di Epopedia ada 200 juta follower, berarti kita punya kesempatan channel kita followernya 200 juta juga. Ketika follower 200 juta, apa yang terjadi dengan YouTube? Apa yang terjadi dengan Google? Dipastikan Google akan senyum, YouTube pun akan senyum. Kenapa? Karena bisnis mereka adalah di dunia digital, di dunia advertising. Nah, dan hari ini Bapak Ibu, tentunya kita hidup di era yang luar biasa. Bukan lagi di era revolusi Bapak Ibu, tapi kita hidup di era digital. Dan digital juga sudah berkembang. Digital 4.0 Bapak Ibu. Apa itu 4.0? Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail dalam pelatihan. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah masuk ke era yang luar biasa. Era semua serba digital. Mau apapun semuanya digital. Yang penting punya kuota, kita bisa makan. Kenapa? Buktikan. Bapak Ibu di sini pesan makan ada yang antar. Coba kembali hidup 10 tahun yang lalu. Kita mau makan, nggak bisa seperti itu. Tapi saat ini, dengan perkembangan zaman, dengan era digital, semua dimudahkan Bapak Ibu. Dan kami dari Epopedia, bagaimana memberikan edukasi, memberikan pelatihan terkait dengan perkembangan zaman itu. Dan kami pun mendukung program-program pemerintah terkait dengan era tersebut. Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan kami untuk memberikan sebuah karya untuk bangsa. Nggak bisa kami sendiri. Tentunya komunitas Epopedia adalah komunitas yang akan mengembangkan di bidang itu. Di tahap awal ada yang namanya YouTuber. Kita bangun bersama bagaimana para ibu menjadi YouTuber yang sukses. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu membangun bisnis dari dunia digital lainnya. Karena banyak. Ada yang namanya AdSmoke, ada yang namanya dunia aplikasi. Seperti apa Bapak Ibu? Facebook membangun bisnisnya dari mana? Dari aplikasi. Apakah pengguna Facebook bayar? Bayar nggak? Gratis. Tetapi Mark Zuckerberg menjadikan seorang pengusaha termuda terkaya di dunia. Bapak Ibu ingat Gojek? Di awal ketika kita sebelum ada GoPay ya, kita menggunakan aplikasi tersebut. Akhirnya dengan karyanya Bang Nadiem Makarim, beliau alhamdulillah menjadi sebuah menteri. Bang, alhamdulillah Abang menjadi menteri sekarang dan menjadi seorang menteri pendidikan. Di awalnya beliau seorang anak muda yang berkreasi, kreatif, membangun Gojek. Gojek adalah aplikasi. Dari Gojek dia menjadikan salah satu orang muda dan menjadikan salah satu orang terkaya juga di Indonesia dengan satu aplikasi saja. Bahkan nilai asetnya saja mengalahkan Garuda. Sedangkan Garuda udah puluhan tahun dibangun, tetapi aset Garuda kalah dengan satu aplikasi. Bapak Ibu ingat, salah satu bisnis digital lainnya apa yang menjadikan besar, menjadikan orang dan merubah kehidupan? Kalau di China ada yang namanya Alibaba.
Alibaba ada sebagai marketplace. Beliau dibangun seorang yang luar biasa, namanya Jack Ma. Apa yang dia bangun? Aplikasi. Dari aplikasi menjadikan Jack Ma orang terkaya di China. Disitulah Bapak Ibu, bisnis kita bangun. Ketika Ekopedia membangun kekuatan bersama, menjadikan sebuah komunitas bersama-sama membangun bisnis digital, apa yang terjadi? Bagaimana kita sejahtera bersama? Disitulah namanya gotong royong. Disitulah yang namanya kebersamaan. Di era digital perlu yang namanya kebersamaan. Jargon yang sering saya sampaikan kepada rekan saya, baik klien, baik sebagai mitra bisnis, profesi saya advokat sebagai pengabdian, bisnis sebagai karya. Makanya jargon saya adalah kurangi persaingan, perbanyak kolaborasi. Belum saya patenkan, tapi sudah ramai. Tapi bagi saya nggak penting dengan paten. Yang terpenting itu terlaksana dan itu keteriakan nasional. Kalau bisa, semua orang menyampaikan perbanyak kolaborasi, kurangi persaingan, perbanyak kolaborasi. Bung Karno menyampaikan, beliau seorang revolusi. Kirim kami 10 pemuda, maka kami akan goncang dunia. Seorang kreatif, seorang pemuda dari desa, Marcel Wardung, punya visi misi yang luar biasa. Satu orang pemuda dari Manado suatu saat akan menggoncang dunia. Dan bagaimana kita sukses besar, sejahtera bersama. Dengan cara apa? Sedekah subscribe, sedekah jam tayang. Siapa yang sedekahkan? Komunitas kita. Jangan bicara kita sukses, jangan bicara kita besar. Kalau kita sedekah jam tayang, sedekah subscribe pun nggak mau. Jadi, bagaimana besarnya bisnis kita adalah ketika kita melakukan itu. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan, kita di sini adalah sebagai pemimpinnya. Kalau ditanya, siapa yang pokoknya? Kita. Sejarah mencatat, Afrika menyatukan Asia. Dari mana? Dari kota Bandung. Jangan salahkan, kenapa Ekopedia diawali pelatihan ini dari kota Bandung? Karena Bandung adalah sebuah sejarah dan histori itu nggak akan pernah hilang. Dari Bandung kita akan lihat bagaimana kota lain akan lebih besar dibandingkan Bandung, dan Bandung ingin memberikan sebuah warna baru bagi Ekopedia. Dan kami yakin kota lain akan menyusul dan kota lain pun akan lebih besar. Bapak Ibu semuanya, itu semuanya adalah hal yang ingin kami lakukan atas izin Allah, atas izin kebersamaan, atas izin gotong royong kita bangun bersama. Bapak Ibu, saya terbiasa bicara 4 jam karena waktunya hanya dikasih 10 menit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau saya ada hilaf kata. Doakan kami dari manajemen agar kami lebih baik lagi. Saya yakin kami belum sempurna dalam memberikan pelayanan. Masih banyak hal yang belum siap. Tapi kami yakin kami ingin lebih baik. Dan kami ucapkan selamat datang di Ekopedia. Doakan pelatihan ini nanti bukan lagi 1 bulan 1 hari, bukan 1 bulan 1 kali. Semoga pelatihan ini nanti setiap hari, dan setiap hari itu menjadi jutaan orang melakukan pelatihan. Dan doakan kami bagaimana Bapak Ibu segera monetisasi dan menjadi saudara dengan Google. Karena seperti Bang Eja, setiap tanggal 21 ada transferan dari AdSense. Ketika ada transferan dari Google, dari AdSense, kita pun berkarya untuk bangsa. Karena dari AdSense itu langsung dipotong pajak 10%. Berarti apa? Kami betul nyata membangun bangsa ini, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, follow Ekopedia. Tetap semangat ya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Wildan dan juga panitia yang sudah membuat
kelas pelatihan hari ini terwujud dan lancar. Dan juga saya memberikan salam sejahtera buat kita semua di sini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala usaha kita. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk follower Epopedia yang sudah setia dan sampai hari ini masih terus setia untuk mengikuti pelatihan yang ada di Epopedia. Adapun sedikit informasi dari saya bahwa selama ini kita melakukan pemberian pelatihan secara online kepada follower Epopedia setiap minggunya hari Senin, Rabu, dan Jumat secara online. Jadi bagi rekan-rekan di sini follower Epopedia yang belum mengetahui adanya pelatihan online ini, saya ingin menyampaikan kepada follower, sahabat, rekan-rekan, Bapak Ibu semua bahwa kami akan terus memberikan bantuan pelatihan. Kami terus memberikan sharing tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber profesional yang sukses. Dan bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Google Meet, saya ingin menyampaikan sedikit. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di sini yang belum mengetahui tentang Google Meet, masih ada yang belum tahu tentang Google Meet? Iya. Jadi untuk mengikuti pelatihan ini, rekan-rekan akan mendapatkan link Google Meet dari masing-masing mentor yang akan dibagikan di awal minggu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Google Meet, kita bisa sama-sama buka browsing Google seperti biasa, GOOGLE spasi MEET, Google Meet. Nah, rekan-rekan bisa akses ke Google Meet melalui browser atau bisa juga mendownload aplikasinya melalui Android ataupun melalui iStore ya, melalui Apple. Nah, jadi caranya mudah. Silakan masukkan link yang diberikan oleh masing-masing mentor, lalu masuk ke browser Google Meet. Jadi langsung online. Pelatihan akan diberikan setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 7.30 malam WIB sampai 19.30 WIB. Jadi saya sangat memberikan semangat buat rekan-rekan yang ingin belajar dan terus belajar, sharing. Saya sangat mengundang untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, dan juga saya memberikan semangat buat kita semua di sini untuk terus belajar, terus mengembangkan diri, terus berkreasi, menghasilkan konten-konten positif yang memberikan manfaat bagi penonton YouTube khususnya di Indonesia dan penonton YouTube di dunia ini, dan pada akhirnya memberikan manfaat buat kita semua di sini berupa pundi-pundi rupiah dari hasil Google AdSense yang kita hasilkan melalui channel kita masing-masing. Oke, terima kasih, sukses buat kita semua di sini. Nama saya Eza Gionino, kalian bisa panggil saya Eza. Oke, berhubung di sini saya tahu nih ada salah satu membernya paling kecil. Siapa? Gatan ya? Oke, jangan panggil Eza ya, panggil abang ya. Kita panggil om gak apa-apa. Oke, gini. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Epopedia, mulai dari CEO Bang Marcel, walaupun tidak bisa hadir. Oke, Vice CEO-nya Bang Wildan, Bang Lisin, terima kasih. Terutama sahabat saya nih, tuh Bang Eri, Bang Iron nih. Oke, yang udah mengenalkan saya kepada Epopedia gitu. Oke, dia seorang mentor, seorang YouTuber, angler juga, luar biasa. Oke, karena kita berawal dari hobi, akhirnya saya bisa kenal dengan Epopedia. Dan di sini saya salut sekali dengan Epopedia. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan ke Bang Wildan, di sini kita bisa membangun yang namanya people power. Itu luar biasa. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kalian jauh lebih paham dibanding saya. Tapi yang jelas di sini dengan people power ini kita ibaratnya saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Itu. Makanya dengan jargonnya tadi kan, gitu. Kurangi persaingan ya, gitu. Perbanyak kolaborasi itu jauh. Itu luar biasa sekali. Oke, berhubung ini karena ini sesi saya pengen nyantai semuanya, nggak usah tegang. Oke, ada mic di sana. Mic di sana ada? Ada mic? Ada ya?
Coba kayak gimana? Mati, cek, oke, cek. Oke, ini biar kita lebih friendly banget ya, gitu. Oke, saya biar lumayan kita nyantai-nyantai aja ya. Oke, jadi dari awal saya pengen storytelling dulu. Storytelling saya. Oke, saya membangun YouTube saya itu mulai tahun 2019 akhir, mungkin sekitar bulan Oktober atau November, ya. Oke, mulai bulan Oktober atau November gitu. Terus habis gitu. Sampai sekarang, sampai saat ini, sampai saat ini, gitu. Dan akhirnya, sampai akhirnya saya bisa dapat apresiasi dari YouTube, gitu. Apresiasinya adalah, silver play button. Ya, alhamdulillah banget. Ini perjuangan sekali. Tapi di balik itu semua, yang teman-teman harus tahu, untuk mendapatkan ini memang tidak mudah. Ya, saya hanya jujur. Oke, saya bangun mulai seperti yang saya bilang tadi, saya bangun mulai bulan Oktober atau November. Oke, santai ya semua ya, balas. Oke. Jadi mulai bulan Oktober. Oke, perkiraan saya udah termonetize itu mulai bulan Maret kalau nggak salah. Jadi mulai bulan April saya udah bisa dapetin AdSense, gitu. Nah, saya harap teman-teman Evopedia semuanya bisa sama seperti saya ya, gitu. Insya Allah mudah-mudahan cepat termonetize, bisa dapat penghasilan. Oke. Remote-nya udah? Oke, ya udah. Oke, ini berhubung kita karena waktu kita terbatas ya gitu. Karena waktu kita terbatas, kita cepat aja langsung. Oke, di sini saya pengen saya ajarin itu adalah tentang self confidence and public speaking. Gimana cara kita harus percaya diri dengan diri kita. Terus gimana cara penyampaian apa yang akan kita sampaikan tentang objek atau konten kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada yang nggak percaya diri nggak sih? Kalau ada yang nggak percaya diri, coba angkat tangan. Ada. Ayo. Oh, berarti percaya diri semua ya? Pede semua ya? Oke, kalau pede semua, saya pengen salah satu maju ke depan. Oke, coba kalian aplikasikan konten kalian seperti apa? Ayo coba. Ini saya pengen interaksi dengan kalian semua karena ini judulnya kan pelatihan. Gimana caranya saya membantu teman-teman semua melatih supaya kita bisa jauh lebih maju dan berkembang. Ayo, siapa yang mau maju? Oke, yuk. Oke, Bang, pelan. Siapa? Kamu membernya. Oke, contoh nih, Bang siapa yang mau boneka tuh? Oke, Bang Ciko, oke, silakan ya, maju. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, ya, tangan dulu. Oke. Oke, tarik nafas, ya. Oke. Oke, ada mic lagi ada? Oke, yaudah. Oke, dengan Bang siapa? Topan. Oke, Bang Topan. Oke, Bang Topan. Channelnya apa namanya? Aku Ciko Channel. Oke, Aku Ciko Channel, oke. Aku Ciko Channel tuh channelnya seperti apa? Aku Ciko Channel berawal dari dongeng karena saya juga seorang pendidik, guru SD negeri, guru SD. Kemudian saya mencoba improv untuk anak-anak kelas 1 bagaimana caranya, ternyata muncul storytelling, akhirnya adalah aku. Nah. Oke, ini yang saya sebut ini adalah public speaking yang ibaratnya ini udah percaya diri ya, udah pede gitu, ibaratnya nggak grogi lagi di depan kamera. Jujur, dulu awalnya di saat saya pegang kamera saya bingung, saya bingung banget. Gitu. Tapi sekarang ini berbeda loh dengan Bang Topan ya gitu. Coba Bang Topan gimana Bang Topan? Ya, perkenalkan, halo sahabat Ciko, jumpa lagi dengan aku Topan dan juga aku Ciko. Halo sahabat semua, aku Ciko, usiaku 7 tahun, Oke, buat teman-teman semua di sini lucu. Oke, lucu, dapat nggak? Dapat kan? Keren kan ya? Gitu. Oke, bagus. Oke, tapi kalau dari saya gini, ini kan masukan ya. Kita kan sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama belajar, maju juga bersama gitu. Harapan saya ke depannya, gimana caranya kita meng-create konten kita itu se-epic mungkin. Jadi kalau bisa di saat abang ngomong atau si Ciko ngomong, kita tidak terlihat abang ngomong. Gitu. Itu mungkin akan kemajuannya. Sekarang subscriber udah berapa? 1460. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih ya Bang Topan ya. Oke, terima kasih Bang Topan. Oke, salaman dulu. Oke, cium tangan nih bisa ya. Bagus. Oke, jujur gini, kembali lagi storytelling saya. Jadi dulu saya nggak seperti abang-abang yang ada di sini, seperti Bang Topan juga. Dulu awal mulai itu saya bingung. Saya mau bikin YouTube saya apa ya gitu.
Oke, saya mulai dengan hobi saya. Hobi saya itu kan saya pelihara ikan-ikan predator, ya gitu. Akhirnya saya keliling tuh, Jakarta, Bandung, saya datangin semua tuh tempat-tempat arwana tuh, gitu. Dan di sana ternyata setiap saya bikin konten arwana nggak naik. Kenapa? Gitu. Karena mungkin penghobi arwana itu tidak terlalu banyak ya di Indonesia ya gitu. Mungkin memang ada gitu, tapi ya terbatas kan gitu. Tidak semua orang tahu gitu. Dan akhirnya yang bisa saya explore tentang diri saya adalah keresahan kita. Jadi yang saya pengen ajarin ke teman-teman semua itu adalah gimana cara kita mengeksplor diri kita. Itu adalah kita nggak usah keluar dari karakter kita tetap menjadi diri kita sendiri. Contohnya seperti saya, keresahan saya itu adalah keluarga. Oke, nah akhirnya saya bikin konten gimana saya membuat konten itu adalah keresahan yang ada pada diri saya. Keresahan saya itu adalah keluarga saya. Nah gimana caranya saya menunjukkan ke teman-teman semua atau orang-orang se-Indonesia atau lebih yang di luar Indonesia juga, contoh kayak ada fans saya yang di Taiwan atau di mana gitu, mereka happy banget ngeliat keluarga saya. Jadi saya no settingan sama sekali kehidupan saya. Jadi semua yang di YouTube saya itu benar-benar real, asli gitu. Oke. Jadi benar-benar yang saya tunjukin itu adalah bagaimana kebahagiaan keluarga kami, kesedihan kami. Itu semua ada di YouTube saya dan itu ditonton oleh banyak orang. Jadi yang pengen saya ajarin ke teman-teman semua, tetap menjadi diri sendiri. Ya jangan keluar dari zona nyaman kalian gitu ya gitu. Sekalipun keluar sedikit aja nggak apa-apa gitu. Oke. Contoh nih sekarang saya pengen Pak Haji nih maju ke depan nih. Yuk, Pak Haji. Oke. Ayo. Kasih plus dulu buat Pak Haji ya. Oke, Pak Haji. Oke. Karena Pak Haji tadi nggak angkat tangan, dia bilang dia udah percaya diri, saya pengen tes. Oke, sampai mana percaya diri dia? Yuk. England. Oke. Asik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Pak Haji, saya pengen Pak Haji bikin opening itu seperti apa? Menurut saya ya, Oke. ya mula-mula ya perkenalan diri gitu ya. Oke, seperti apa? Contohkan aja. Oke, anggap ini ada kamera di sini. Ya. Oke, Pak Haji ngomong. Yuk, coba. Gimana ya? Belum biasa. Nah, nggak apa-apa. Itulah gunanya kita di sini, kita belajar bersama ya gitu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, seperti Pak Haji, assalamualaikum. Oke, balik lagi di channel saya. Bla 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 bla. Oke, hari ini kita gitu. Mungkin seperti itu contohnya. Coba, Pak Haji. Ayo, gimana caranya kelar pelatihan ini semua orang harus maju udah pede. Ayo, semangat. Oke. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya yaitu Bang Haji Ihsan Official. Oke. Pada kesempatan ini, marilah kita menunjukkan apa itu Epopedia. Epopedia together. Oke, coba diulang dari awal. Ayo, coba diulang dari awal. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya Pak Haji udah oke nih hari ini. Yuk. Assalamualaikum. Yuk, kita mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke teman-teman, mari kita semangat pada pagi hari ini. Mantap. Ya, terus. Oke, lanjut tuh. Oke, hari ini kita ada pelatihan. Misalnya contohnya nih. Yuk, gimana? Sebutin channelnya. Oke, balik lagi di channel saya. Apa channelnya gitu? Balik lagi ke channel saya yaitu Bang Haji Ihsan Official. Oke. Oke teman-teman, dalam kesempatan hari ini kita untuk Tenang. Tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, udah tahan sampai besok ya. Oke. Ayo, bismillah, ulang dari awal. Ayo, kita sekarang belajar tentang self confidence, oke, percaya diri dan gimana cara kita bisa public speaking, oke, gimana cara kita berbicara depan semua orang, terutama sekarang ini contohnya misalnya Pak Haji lagi di pasar, misalnya gitu, ibaratnya Pak Haji mau ekspor di pasar ini, oke di pasar sini murah nih ternyata yang itu kan banyak orang lalang. Nah, gimana cara kita nggak peduli dengan orang lain, kita fokus dengan konten kita. Ayo Pak Haji gimana? Yuk. Gak apa-apa, mulai lagi. Assalamualaikum gitu ayo. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dari pagi hari ini untuk semangat dan semangat lagi untuk apa tujuan kita pada hari ini gitu.
Oke gini, berarti ya. Oke, berarti yang belajar harus pelajari adalah tentang lebih tenang dulu, ya, lebih percaya diri lagi, terus tentang public speaking juga itu harus pelajari lagi karena di YouTube banyak banget kok bagaimana caranya kita untuk bisa belajar berbicara, ya, belajar berbicara, tata bahasanya juga tertata rapi gitu. Jadi nggak perlu kalau Pak Haji materi rolling eyes, ya, rolling eyes itu udah terlihat orangnya bingung gitu. Contoh sama aja kayak seperti saya berdiri di sini, jujur saya tegang nih karena di depan semua youtuber sukses nanti ya, amin ya, gitu. Oke, ada pancing apa silahkan duduk, kaki gemeter ya. Oke, siap. Oke, ada satu lagi bisa bantu saya. Oke, nah ini nih yang pakai wig nih seru banget ini. Maju satu. Lagi seperti yang saya bilang tadi, konten kalau menurut saya itu kembali lagi ke keresahan apa yang kita rasakan. Kalau saya jelas family gitu. Gimana caranya sekarang di era digital ini udah bukan kayak saya anak tahun 90-an ibaratnya kalau misalnya ke rumah orang kita ngeliat foto-foto keluarga mereka kan hanya lewat di bawah lemari, di bawah meja makan ada foto-fotonya. Nah kalau zaman sekarang udah berbeda. Nantinya anak-anak kita akan nonton dari mana? Akan ngeliat dari mana? Dari YouTube pastinya. Jadi saya bikin YouTube ini intensitasnya ada dua. Satu, supaya nanti ke depannya ya anak-anak saya itu bisa tahu gimana rasa sayangnya saya, mami, istri saya gitu ya, maminya kepada anak saya. Itu satu. Kedua, cuan bos. Jadi ibaratnya kita bikin video, kita masukin ke YouTube yang ibaratnya nanti akan jadi suatu cerita untuk anak kita nantinya ya gitu. Dan akhirnya bisa menghasilkan juga untuk kita sekarang. Intinya seperti itu. Apalagi sekarang di era digital sekarang ya gitu. Oke, nah buat teman-teman semua konten itu paling penting. Oke, paling penting. Oke, contoh di sini misalnya ada yang kontennya tentang produk, ibaratnya pengusaha apa gitu. Terus kontennya tentang produk apa? Ada? Hidroponik ini juga Pak. Hidroponik nih. Ayo dong maju sini. Ayo dong maju. Kasih aplaus dulu. Oke, dan Bang siapa? Oke Bang ya, tuh pakai hilang. Bisa dibawa. Oke Bang ya, coba gimana cara exploring untuk mempromosikan hidroponiknya seperti apa? Coba deh, yuk. Siapa yang lihat? Kebetulan kan konten ini hidroponik. Ya. Itu tuh kalau tutorial itu istri saya Oke. yang memberikan keterangan. Oke. Kalau saya itu selain dari hidroponik. Oke. Ya, kalau saya Assalamualaikum sahabat. Kita kembali lagi dengan channel Salina Hidroponik. Kali ini mungkin tidak akan membahas hidroponik, melainkan kita akan mengikuti pelatihan tentang YouTuber dengan Bang Eza Cionino. Ya. Oke. Itu. Udah sampai situ aja. Ya. Oke, mau dieksplor lagi? Coba dong. Ayo, coba gimana cara kita elaborat kata-kata karena di YouTube ya. Kalau misalnya kita lebih dari 10 menit penghasilan kita akan jauh lebih bertambah lagi. Itu tipsnya ya. Itu tips dari saya. Ayo coba dong. Ayo. Selain dari hidroponik yang akan kita bahas, kita mungkin untuk mempelajari YouTube kita, terus untuk mempelajari tentang tentang apa? It's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya salah kita ulangi lagi dari awal. Yuk. Oke. Karena saya yakin teman-teman di sini semua juga pasti sama kok. Pasti akan ada salah-salahnya gitu, akan ada mengulang juga. Gak apa-apa, kita ulang. Yuk, coba. Yuk, silakan. Coba gimana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, mantap kesana coba yuk. Oke, belajar. Yuk. Ya. Sahabat, kembali lagi dengan channel kita Salina Hidroponik. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan memberikan tutorial tentang hidroponik karena kebetulan pada hari ini kita ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan dengan Epopedia, di mana kita bisa menggali lebih dalam tentang YouTuber, tentang bagaimana cara membuat konten, tentang bagaimana
membuat kita di YouTuber mendapatkan penghasilan. Mungkin kita lihat dari pengalaman dari Kang Eza Jen. Oke, udah terima kasih. Thank you man, terima kasih. Oke. Pulang ya. Oke, Bang Joshua gimana kabar? Luar biasa. Luar biasa sehat ya? Kapan datang? Saya baru tiba tadi jam 10. Oh baru datang tadi? Oke, luar biasa, kasih applause dulu dong. Ini jauh-jauh loh ini, jauh-jauh untuk bergabung sama kita semua. Oke, Bang Joshua, channelnya apa namanya? Channelnya Evopedia Galang Revolusi. Wih, Galang Revolusi. Oke, itu maksudnya apa? Evopedia Galang Revolusi ini sebenarnya ada dua makna dari nama itu. Pertama, memang anak laki-laki saya namanya Galang Revolusi. Oh, namanya Galang Revolusi. Ya, oke, Galang Revolusi. Oke, Galang Revolusi. Dan kedua, makna yang saya ambil itu juga adalah menggalang. Menggalang revolusi itu kan kalau arti dari kamusnya kan perubahan secara cepat. Itu kan revolusi, itu perubahan secara cepat. Jadi kalau galang revolusi berarti menggalang sesuatu perubahan secara cepat. Dalam konteks ini menggalang perubahan itu di Evopedia secara cepat. Oke, luar biasa. Oke, sekarang saya minta coba deh opening gimana? Karena kebanyakan, maaf sebelum saya potong, karena kebanyakan dari teman-teman semua, kan sebagian ada beberapa yang udah mancing sama saya nih, ya, gitu ya. Oke, ini contohnya abang. Oke, ada beberapa yang udah pernah mancing sama saya. Mereka semua masih bingung cara bikin opening. Kenapa masih bingung? Oke, itu karena opening itu adalah awalan dari video kita. Jadi gimana kita harus lancarin itu semua. Nah sekarang saya pengen coba Bang Joshua bikin opening seperti apa? Bebas. Bebas aja, bebas ya. Bebas, yourself, jadi diri sendiri aja. Hai guys. Oke, hai guys. Mantap. Hai guys. Sahabat keluarga besar Seantero Nusantara. Mantap. Kali ini kembali dengan channel Evopedia Galang Revolusi. Saat ini saya hadir di Gea Hotel Universal Bandung untuk mengikuti seminar pelatihan YouTuber bersama Bang Eza Giordino. Stay terus di channel Evopedia Galang Revolusi. Oke, mantap. Oke, ini jauh-jauh dari Flores, ternyata luar biasa Bang Joshua ya. Mantap. Oke, thank you banget Bang Joshua. Silakan kembali lagi. Oke, sekarang saya tanya sama teman-teman semua, masih ada yang bingung nggak? Ibaratnya kalian semua masih ada yang bingung. Oke, silakan. Ibu kenapa? Kalau misalnya untuk yang juga pemula pasti bingung Ya. Dari konten, kalau Bang Eza kan tadi lebih tentang family. Ya. Kalau mungkin bagi kami yang belum spesifik lah. Hmm? Nah, untuk langkah awal itu gimana Bang? Oke, untuk langkah awal. Oke, langkah awal jadi gini. Oke, ibu dengan ibu siapa tadi? Sorry, ibu siapa? Ibu Nia? Iya, nah. Oh, oke, Ibu Riana. Oke, Ibu Riana. Jadi gini, memang dari awal kita pasti akan bingung konten apa yang kita bikin. Contoh seperti yang saya tadi bilang ya gitu. Dari awal mulai 2019 tuh saya bingung tuh. Saya mau bikin konten apa ya gitu ya. Tapi yang jelas paling berbeda dengan yang udah-udah. Contohnya kayak teman-teman saya kayak Baim, Paula gitu. Terus saya pengen bikin yang berbeda juga sama Raffi ya gitu. Raffi Nagita gitu. Terus saya pengen sesuatu yang berbeda gitu. Supaya apa? Supaya ditonton sama orang lain gitu. Dan ditonton orang tuh benar-benar mereka nonton dari awal sampai habis gitu. Nah sekarang kalau ditanya, kalau misalnya bikin seperti itu, seperti yang saya bilang tadi juga, keresahan kita tuh apa sih? Keresahan kita tuh apa gitu? Contoh, keresahan kita tuh, keresahan tuh saya ambil kata itu dari anak-anak stand up komedi ya gitu. Kenapa stand up komedi? Itu mereka bisa tenang, nyantai, bisa woles banget di depan stage ya, di stage di depan semua orang mereka berdiri sendiri. Kenapa mereka bisa nyantai? Karena mereka subjek yang mereka keluarkan itu adalah keresahan mereka gitu. Keresahan mereka tentang misalnya contoh kok di kok di dalam kereta api desek-desekan gitu, cowok cewek gitu kok masih baik-baik aja aman. Nah itu diomongin sama mereka. Contohnya seperti itu dan akhirnya apa? Lancar dan itu ditonton sama semua orang gitu. Nah kalau misalnya Bu Riana bertanya gitu, dan sekarang saya kembali lagi, Ibu Riana keresahannya apa gitu? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sekarang mungkin lepas dari keluarga pasti ada pekerjaan.
selain pekerjaan ada yang namanya hobi kita. Kita semua pasti punya hobi kan gitu. Nah, hobi itu tinggal kita explore aja gitu. Nah, tinggal kita bikin sekreatif mungkin gitu loh. Nah, oke. Kalau sekarang Ibu Riana ibaratnya di sini udah mulai ada kepikiran nggak gitu arah mau kemana? Nah kalau untuk sekarang ini kan kebetulan yang punya channel tuh masih suami ARP Kreatif TV. Oke. Nah karena kami itu saat ini juga masih bingung ini spesifiknya kita mau ke arah kemana gitu kan. Nah untuk langkah awal ya akhirnya kita buat ya kemana kita ada, ya kita buat video. Gak apa-apa, itu bagus Bu Riana, itu bagus. Makanya, jadi kita belum spesifik gitu, belum spesifik apa sih kita mengarahnya ke depannya kita mau ambil untuk apa gitu. Jadi ya akhirnya kita ada di mana ya kita buat videonya. Kemudian kita lagi apa misalnya ya seperti acara ini ya kita coba buat kayak gitu. Jadi ya belum apakah memang harus nanti ke depannya harus spesifik gitu kita di di channel itu harus seperti apa gitu atau gimana? Oke, jadi gini, makanya kenapa saya bikin di sini konten, ya, basis saya masukin konten. Kenapa? Karena ini hal yang berat untuk youtuber, apalagi youtuber pemula ya, karena pasti akan bingung. Jadi ada dan ada juga namanya tips, ada hobi semua gitu. Nah, cuman memang seperti yang saya bilang tadi Bu Riana ya, gitu. Arwana itu kan nggak naik tuh, itu kan hobi saya pelihara arwana. Tapi saya tetap konsisten. Bagaimana caranya supaya arwana ini tetap berkembang? Karena ini arwana itu adalah binatang yang dilindungi di Indonesia, karena asli Indonesia gitu. Nah, bagaimana cara saya memperkenalkan yang namanya ikan arwana itu memang habitatnya udah mulai agak sedikit punah. Nah, gimana cara kita menjaga gitu loh supaya tidak habis gitu ikannya gitu. Nah, ya udah. Karena saya konsisten, akhirnya viewers itu bertambah. Bu Riana, seperti itu contohnya. Dengan kita konsisten aja, walaupun memang dari awal tidak terlalu banyak orang yang menonton itu, tapi akhirnya mereka naik semuanya dan akhirnya mereka tahu gitu. Apalagi saya pernah masalah arwana kan gitu. Oke. Contohnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Mungkin? Ayo, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya, ayo kita bertanya. Kita nggak usah kaku di sini, kita nyantai nih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke next berikutnya ya. Oke, dari konten yang udah kita bikin, sekarang gimana cara kita bikin how to make interesting? Oke, sekarang saya pengen nanya deh sama teman-teman semuanya, gimana caranya konten kita itu bisa menarik di mata orang lain? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Nggak tahu. Oke, gimana caranya konten kita itu menarik? Bisa ditonton banyak orang, ya. Itu kan karena pasti tujuan kita seperti itu ya, gitu. Oke. Sebelumnya saya pengen tanya nih, yang udah ke-monetize ada berapa orang di sini? Bisa angkat tangannya? Yang udah ter-monetize? 1, 2, berapa? Oke, baru 2 ya. Oke, yang lain belum ter-monetize. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan udah ter-monetize ya. Gitu. Oke, yaudah. Karena kita nunggu monetizing aja itu bisa sekitar 2 bulan pengajuannya, setelah pengajuannya. Oke, nah kembali lagi ke subjek saya. Oke, how to make interesting. Gimana caranya kita bikin ini? Oke, ini tips ya. Jujur, ini baru pertama kalinya saya berdiri di sini untuk membuka dapur saya sendiri. Karena jujur saya udah ngajak beberapa teman saya, mereka semua ya bukan nggak mau, mungkin belum kali ya, karena mereka semua belum mau buka dapurnya mereka. Oke, contoh nih ya. Salah satu contoh. Oke, di sini. Saya bikin di sini judulnya "Gua Tatoan Istri Murka". Tuh, viewersnya itu ada 3.715.000 gitu. Nah, dengan kita bikin judul seperti ini, judul dan thumbnail yang seperti ini, "Gua Tatoan Istri Murka". Padahal sih nggak murka-murka banget gitu loh. Kalau murka kan kesannya kan bahasa kotor keluar semua gitu. Padahal tidak gitu ya. Istri saya kan baik hati ya nggak sih? Kok salah nengok gua? Oh ya, itu dia di belakang. Ya, oke, itu. Nah, dengan judul dan thumbnail seperti ini, itu yang bisa membuat orang-orang nonton. Oke, nah jadi yang saya harapkan dari teman-teman semua, walaupun konten kita ini edukatif ya, contoh misalnya gitu, judulnya apa namanya, konten yang kita bikin itu bagus. Kalau bisa, kita bikin di sini yang namanya judul dan thumbnail itu agak sedikit nyeleneh. Ya, agak sedikit nyeleneh yang bikin orang-orang tuh tertarik gitu, interest untuk nonton gitu. Karena di Indonesia sekarang aneh menurut saya, kita bikin channel yang bagus, kita bikin video yang bagus, konten yang bagus,
tidak ditonton sampai orang, tapi konten-konten yang kayak nggak jelas ya, cuman duduk diem, ya kan Koriki ya, gitu. Kita sempat nonton sama editor saya, orang duduk diem 2 jam, yang nonton berapa kok? 7. Oke, 1 juta. Itu konten apa? Itu konten nggak jelas gitu loh. Anak saya aja bisa ngelakuin itu, tapi kenapa bisa ditonton? Nah, tapi yang saya pelajarin adalah ini yang saya bisa bantu ke teman-teman semua. Gimana caranya supaya ditonton oleh banyak orang dengan 3.715 ini? Akhirnya subscriber saya itu bertambah signifikan sekali gitu dari ini ya gitu, dari yang vlog yang ini gitu, dari vlog ini saya nggak kepikiran. Jadi saya lagi ada pemotretan di Bandung kebetulan. Terus yang saya tahu kan tato temporari sekarang itu kan kelihatan asli banget ya gitu. Kelihatan asli banget. Udah bener-bener nggak kayak zaman dulu kayak dari permen kayak permen yosan. Nggak kayak dari zaman dulu permen yosan ya gitu. Asal tempel gitu. Sekarang kelihatan asli banget gitu. Nah, karena saya bikin tato kan ditempel doang, dikasih anduk basah udah kering, saya pulang ke rumah, istri saya lihat, mertua saya lihat gitu kan gitu. Ya udah. Mertua saya komennya adalah itu ngapusin gampang kok pakai setrikaan. Nah, udah contohnya seperti itu. Jujur, saya deg-degan sebenarnya. Kan nggak lucu saya tidur depan kamar, depan rumah ya. Itu. Oke, nah jadi ini ibaratnya, ini sangat penting juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman semua ya gitu. Ini sangat penting sekali judul dan thumbnail yang ada gitu. Itu sangat penting sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Mungkin? Oke, silakan. Ya. Di beberapa video yang sudah dibuat, apakah harus setiap video itu dibikin thumbnail dan apakah di setiap video itu harus dibuat thumbnail dan apakah thumbnail itu nanti mempengaruhi pundi-pundi dolar bagi yang sudah mulai TS1? Kemudian yang kedua Eza, kemudian bagaimana dengan judul yang katanya ada istilah clickbait? Contohnya Ciko misalkan, Ciko berenang padahal nggak bisa, terus kemudian ditunjukkan tanda tanya, tapi di dalam video itu nggak ada sama sekali Ciko berenangnya, hanya di pinggiran kolam renang. Oke. Itu aja. Oke. Nih bagus pertanyaannya, saya senang nih kalau berhubungan dengan dolar ya. Karena jujur saya berdiri di sini, karena saya pengen teman-teman semua itu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, Google AdSense. Sesuai dengan baju yang saya pakai ini. Kalau misalnya ditanya ini judul dan thumbnail itu ditanya penting, itu penting sekali. Itu penting sekali Bang Tovan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena di saat misalnya kita buka home dari YouTube ya, itu kan akan keluar semua. Kalau kita tidak buat kita tidak buat thumbnail ya, semua orang kan nggak tahu ini apa isinya. Sedangkan kalau misalnya kita bikin judul yang agak panjang di YouTube, judul ini, karena ini kan judul kan pendek aja saya bikin ya gitu, singkat padat jelas sekali gitu ya gitu. Tapi kalau kadang kan kita bikin judulnya panjang tuh, contoh kayak tadi Bang Tovan bilang apa, Ciko berenang di pinggir apa segala macam gitu, itu kan pasti akan ketutup dan akhirnya jadi titik-titik kan gitu. Nah itu jadi saran saya yang paling penting itu adalah kita bikin thumbnail itu sangat penting. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Orang pasti akan ngeliat di saat kita buka scrolling, oh ini apa nih, dibuka gitu. Apalagi kontennya Bang Tovan itu kan tentang anak-anak ya gitu. Nah gimana caranya orang tua itu, para orang tua itu supaya menonton channel tersebut lihat dari thumbnail ini gitu. Itu salah satunya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada lagi? Gini, saya pengen semuanya itu saya pengen ini menjadi salah satu motivasi buat teman-teman semua. Oh ya sebelumnya. Setelah ini saya bikin closing ya. Tadi kan saya bikin opening. Nah, saya pengen tahu nih, ada yang masih nggak bisa bikin closing nggak di saat kita udah mau penutupan? Di saat bikin penutupan video yang udah kita bikin gitu ya. Thank you banget buat teman-teman semuanya gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Ada, yuk. Ya, Bapak lagi. Ada lagi yang lain? Coba. Ada lagi yang masih bingung? Siapa? Bang, coba Bang, maju Bang. Ya. Mana mic-nya? Buat teman-teman semua, opening penting, konten penting, closing itu juga penting. So, dengan Bang siapa? Dengan Yayan. Bang Yayan? Yayan atau Yayan? Yayan. Oke, Bang Yayan. Coba deh, bikin closing seperti apa? Jadi sebelumnya saya juga
mohon izin nih, Ya. karena saya konten itu musik sebetulnya. Musik, oke. Karena hobi saya musik. Cuman karena keahlian saya di bidang jualan, saya jadi mulai terpikir untuk bikin konten tentang jualan. Oke, betul. Jadi tadi sama Bang Eza saya jadi sedikit banyak nama ilmu. Oke. Contoh tentang judul, tentang opening juga saya jadi baru dapat opening. Oke. Kurang lebih kayak seperti ini. Halo para satria keluarga. Oke. Seperti itu. Jadi saya lebih kepada nanti mungkin kontennya memberikan ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa menjual suatu produk kepada semua orang. Oke. Terima kasih banyak sebenarnya Bang. Oke, ya. Jadi nanti konten saya akan berubah dari musik lebih kepada cara menjual produk. Oke, Mungkin closingnya tetap sama seperti tadi. Oke, para satria keluarga, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipraktikkan secepatnya di pasar tradisional masing-masing atau di toko frozen food juga di modern market. Oke, kita kan harus random ya untuk menjadi YouTuber. Nah, sekarang saya tanya gimana kalau misal bikin opening seperti apa? Bikin opening? Ya. Opening mungkin seperti itu. Selamat siang para satria keluarga, apa kabar? Sehat selalu. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedikit pembelajaran tentang hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjual produk. Oke. Produk bukan sebagai misalnya. Oke. Wah, ini sekalian promo nih luar biasa. Oke, bagus. Ya, gimana? Bagaimana caranya kita menjual produk cireng? Oke. Cireng, aci digoreng. Cireng sebetulnya mungkin produk ini sudah tidak asing untuk masyarakat Kota Bandung. Tapi untuk di luar daerah mungkin masih pada aneh apa itu cireng. Nah, kebanyakan produk di Kota Bandung itu belum ada surat-surat legalnya. BPOM-nya, BPOM, PIRT, Halal MUI dan lain-lain. Nah, kebetulan produk cireng ini sudah lengkap semua. Jadi sudah higienis. Bagaimana kita caranya supaya ketemu dengan marketnya? Karena dari segi harga ini jelas lebih mahal. Karena kualitasnya juga lebih baik. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajarkan kepada para satria keluarga supaya bisa jualan. Yang tadinya nggak bisa jualan, bisa jualan. Yang tadinya bukan pengusaha, bisa jadi pengusaha. Yang tadinya belum sukses, bisa sukses. Saya yakin itu. Luar biasa. Seperti itu Bang. Galaxy Cireng Crispy. Oke. Ya udah. Ya, makasih. Itu bisa saya bawa pulang cirengnya? Oke, terima kasih. Oke. Nah, saya senang nih semua happy ya, semua happy, semua nyantai karena YouTube itu adalah entertain ya. YouTube udah salah satu bagian entertain. Dimana kita jangan kaku, kita harus tenang, kita harus sewoles mungkin, setenang mungkin. Bagaimana cara kita membawa konten kita supaya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, intinya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutin lagi ya. Oke, buat teman-teman tadi kan yang baru ke monetize baru 2 orang ya. Oke, nah ini saya kasih tahu buat teman-teman semua ya. Oke, ini pendapatan dari YouTube. Dari pendapatan dari YouTube itu seperti ini. Ini segitiga ini ya. Dari subscriber. Ya. Oke, ya udah. Gini. Oke, untuk closing, ya ini pertanyaan juga. Oke, mungkin karena tadi saya ngeliat abang ya gitu, closingnya udah oke gitu ya, saya pikir udah nyampe semua ya. Oke, jadi gini, kalau misalnya closing yang baik buat saya, itu adalah closing bagaimana caranya kita tetap, membuat, sorry bang, bisa maju lagi bang? Bisa maju lagi? Oke, tadi belum selesai. Ya, terima kasih Ibu diingatkan ya gitu. Oke, bagaimana cara kita membuat closing supaya teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen. Kadang orang-orang suka salah-salah nih ngomong subscribe. Subrek, ya kan? Subrek, ya kan? Oke, gimana cara kita harus benar-benar ngomongnya benar gitu. Oke, buat teman-teman semuanya thank you banget udah nonton vlog saya gitu. So jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, itu contoh dari abang seperti apa? Oke. Itu mantap sih, belum pernah soalnya. Nah, gimana? Baik para satria keluarga di rumah masing-masing, jangan lupa subscribe. Nah, itu yang harus tekankan. Oke. Terima kasih Ibu diingatkan ya. Subscribe. 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 Oke, gimana? Baik untuk para satria keluarga, jangan lupa subscribe, like dan komen. And share di konten saya. Nah, kalau saran saya gimana dan gak perlu terburu-buru juga. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan Satria Baja Hitam tadi. Bukan. Tapi dimasukkan Satria Baja Hitam boleh. Oke, coba gimana caranya? Jadi emang harus lebih santai. Iya, emang harus lebih santai. Baik para satria keluarga, terima kasih telah menonton konten saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa lonceng. Tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan.
kegiatan Satria Baja Hitam. Oke, itu Cukup Bang. Oke, terima kasih tadi. Oke, tadi saya kelupaan tadi. Oke, terima kasih diingetin Bu. Oke. Jadi gini, closing itu sangat penting. Kenapa? Gitu. Karena di saat proses editing, itu akan ada masuk yang namanya lambang subscribe. Terus akan ada lambang lonceng dan akan diedit oleh editor kita. Ibaratnya kalau misalnya kita ngedit sendiri pun juga kan kita bisa ngedit sendiri. Di situ kita bisa masukin yang namanya sound effect, ceting gitu kan. Nah, ceting itu ibaratnya suara kayak ting gitu. Itu aja udah menarik untuk orang gitu. Berarti orang itu nonton, wah ini yang bikin YouTube serius nih gitu. Jadi orang-orang nonton juga pasti akan dari awal sampai habis itu yang mereka tonton gitu. Jadi jangan sampai kita bikin orang hanya nonton di awalan doang sampai pertengahan udah gitu. Nah gimana cara kita harus bikin konten sebagus mungkin, se-epic mungkin, sampai closing pun juga kita harus perfect. Nah kalau salah nggak apa-apa Bang. Contohnya seperti tadi, kita ulang lagi aja. Kenapa? Karena enak, kita nggak live kok gitu. Kita bukan live kayak saya acara di TV, saya harus live gitu kan. Kalau saya salah saya nggak bisa ngulang. Nah sedangkan kalau di YouTube enaknya apa? Kita bisa ngulang gitu. Jadi kita harus bikin konten itu se-perfect mungkin gitu. Oke, sampai sini udah ada yang paham? Udah paham ya semuanya? Ada lagi? Oke, berhubung tadi baru 2 yang termonetize gitu. Oke. Karena maaf ya Bu ya, tadi saya agak cepet-cepet. Kenapa? Karena sih dikejar waktu nih. Oke. Tapi gimana pun caranya saya pengen semua penyampaian saya di sini itu nyampe ke semua teman-teman FOPedia di sini. Oke. Nah, ini saya kasih tahu buat teman-teman semuanya. Pendapatan kita itu saya bisa bikin segitiga seperti ini bagiannya. Subscriber, viewers, dan iklan. Oke, walaupun viewers kita tidak terlalu banyak, kalau subscriber kita banyak dan iklan yang masuk itu banyak, otomatis penghasilan kita juga pasti akan bertambah. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini semua itu berkesinambungan. Mereka semua ini subscriber, viewers, iklan, dan menghasilkan AdSense dolarnya. Gitu. Ada yang pernah tahu soal ini? Oke, jadi gini, secara penghitungannya, saya tidak tahu pasti bagaimana YouTube itu menghitungnya gitu, menghitungnya seperti apa. Belum lagi seperti yang ngomong tadi potong pajak, kadang saya kesel banget sama itu, ya, saya harus bayar pajak. Tapi nggak apa-apa, saya rakyat yang baik ya. Saya masih rakyat yang baik, saya bayar pajak. Oke, walaupun sakit hati. Oke, jadi seperti ini ya, subscriber, viewers, dan iklan. Nah, sekarang di sini seperti yang tadi saya bilang, FOPedia hebatnya itu adalah wadah di mana itu bisa membuat yang namanya people power. Kita semua di sini contoh, misalnya ada 10.000 member kan, ya 10.000 lebih malah yang dia ada di FOPedia ya gitu. Nah, si A nonton si B nonton si C nonton si D. Oke, kita salah satu part of FOPedia, kita salah satunya gitu. Oke, dari 10.000 itu berarti ada 999 orang yang nonton video kita. Dan otomatis itu akhirnya apa? Kita bisa cepat termonetize. Dan itu hebatnya FOPedia. Itu saya yakin banget, saya yakin banget kalian semua akan mendapatkan AdSense ini gitu. Ya, AdSense ini melalui apa? FOPedia. Kalau saya harus ngajarin orang yang tidak melalui ada wadahnya seperti ini, itu akan berat sekali untuk saya. Gitu. Kenapa? Karena saya belum tentu bisa langsung ngajarin tentang AdSense ini, gitu loh. Karena saya sangat berharap dengan ada wadah seperti ini, dengan semua member yang ada gitu loh. Karena kita ini kan ibaratnya saling membutuhkan ya. Si A membutuhkan si B membutuhkan si C membutuhkan si A. Contohnya kan seperti itu kan gitu. Kita berputar rantai-rantai kan seperti itu ya gitu. Dan saya yakin kok gitu dengan FOPedia kalian semua udah cepat akan termonetizing. Saya yakin itu. Asal yang penting konsisten. Nah, konsisten untuk mendapatkan AdSense, saran dari saya paling enggak itu seminggu kita 22 kali upload. Saran dari saya 2 kali upload. Jangan setiap hari kita upload. Kenapa? Kita harus lihat grafiknya. Karena di saat kita buka YouTube Studio, pasti teman-teman udah tahu semuanya YouTube Studio ya. Di saat kita bikin YouTube, kita kan harus download aplikasi YouTube Studio juga ya. Nah di YouTube Studio itu kan akan terlihat juga tuh grafiknya, ya kan? Pasti akan dikasih tahu tuh sama YouTube Studio konten baru yang kita bikin itu lebih naik grafiknya atau lebih turun. Nah kalau lebih turun gimana caranya kita belajar dari situ supaya tidak terulang lagi. Viewers than usual, biasanya seperti itu kan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah
saran dari saya lagi supaya kita mendapatkan AdSense yang besar, ya AdSense yang besar itu kalau bisa kita bikin konten itu lebih dari 10 menit, jangan di bawah 10 menit. Kenapa? Karena iklan yang masuk di bawah 10 menit itu mungkin iklannya hanya sekitar 1 atau 2, sayang banget gitu, 1 atau 2. Sedangkan yang saya tahu, kalau nggak salah nih ya, ini kalau nggak salah ya, satu iklan yang masuk yang ibaratnya cuma 5 detik bisa di skip itu hanya Rp5.000. Itu setahu saya ya, itu hanya setahu saya Rp5.000. Nah, berbeda halnya buat teman-teman yang udah termonetize, kalian sudah bisa ngatur naruh iklan di mana kan? Udah kan? Nah, ibaratnya kalau misalnya kalian bikin 20 menit, kalian bisa naruh itu sekitar 15 sampai 20 iklan. Kalian bisa naruh jeda yang terserah kalian mau taruh di mana. Di menit ke-5, menit ke-10, 15, 20, ya seperti itu misalnya gitu. Atau bisa aja kalian bikin di dari awalan nih, dari menit 0 nih, menit 0 udah ada iklan. Habis itu menit ke-3 gitu. Tapi kalau dari 0 ke 3 kan terlalu dekat ya gitu. Kalau menurut saya, kita kasih space gitu supaya orang nonton juga nge-flow, orangnya nyantai gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini AdSense-nya. Oke, ini AdSense yang saya harapkan teman-teman semua bisa dapetin gitu. Jadi sekali lagi, semuanya itu tergantung dari subscriber, viewers, dan iklan. Oke, saya ulangi lagi mulai dari tadi saya ngajar tentang opening, ya, masuk ke konten, terus sampai closing juga supaya kita mendapatkan subscriber. Gitu. Subscriber itu juga udah bisa didapatkan oleh siapa? Oleh everybody ya kan? Gitu loh. Itu luar biasa loh. Oke. Nah, tinggal gimana cara kita membuat viewers, banyak orang yang nonton. Nah, gimana cara kita bikin yang nonton? Kita harus bikin video se-epic mungkin, sebagus mungkin, ya gitu. Supaya enak ditonton sama semua orang. Jadi banyak banget orang yang nonton video kita dari awal sampai habis. Yang akhirnya mereka semua auto subscribe. Seperti itu. Oke. Sampai sini? Oh? Ada yang mau tanya kan? Gak apa-apa. Mau tanya nih? Ini hanya untuk sebagai motivasi aja buat teman-teman semua ya. Ini hanya untuk motivasi aja teman-teman semua. Ini bukan ria, bukan apa gitu. Jadi ibaratnya seperti tadi saya udah tunjukin, alhamdulillah saya udah dapat silver play button ya gitu. Saya bangun semuanya dari nol gitu. Sampai akhirnya saya nemu titik di mana oh ternyata konten gue yang berjalan ini nih gitu. Oke. Nah ini pendapatan terkecil saya selama setiap bulan. Oke, itu ini pendapatan terkecil saya. Oke, karena jujur di saat bulan Agustus itu, sebelumnya September ya, di saat bulan September saya lagi fokusnya syuting, kebayangan syuting, jadi otomatis saya cuma seminggu tuh saya cuma konten 1, akhirnya sebulan cuma 4, akhirnya dapatnya cuma segini aja gitu. Bukan cuma sih, alhamdulillah lah ya, kesannya kayak bersyukur banget saya. Oke, dapatnya segini gitu, Oke. Ya udah, jadi ini berarti ini hanya untuk memotivasi teman-teman semua ya, supaya kita kembali lagi seperti yang tadi, supaya kita mendapatkan subscriber gitu. Subscriber itu udah dihitung sama YouTube gitu, itu udah dihitung sama YouTube. Bagaimana cara kita mendapatkan viewers juga dari teman-teman semua se-Indonesia ya gitu. Gimana cara konten kita gitu. Terus belum lagi yang paling penting buat saya di sini nih, dimana kita harus bikin judul dan thumbnail itu penting banget. Itu sekali lagi, itu penting sekali ya, itu penting sekali gitu. Gimana cara kita membuat orang-orang tuh semenarik mungkin untuk tertarik nonton YouTube kita, channel kita gitu. Oke, dan ini saya balikin lagi ya. Sekalipun mereka tidak subscribe, mereka nonton aja, mereka hanya sebagai viewers, itu udah jadi AdSense. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ibaratnya subscriber yang masih 1000, santai aja. Yang penting kalian bisa bikin viewers, itu bisa penontonnya itu bisa ada 50.000, itu udah jadi AdSense. Karena akan ada iklan yang masuk seperti itu, gitu. Nah, ini karena saya agak jarang, jadi segini aja, gitu. Ini pendapatan terkecil saya dan alhamdulillah ini aja itu udah bisa menghidupi saya, keluarga saya. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya, gitu. Dengan kita konsisten. Dengan kita konsisten, kita bikin video seminggu 2 kali aja kita uploadnya, terserah mau Senin, Rabu atau Selasa, Kamis, gitu.
gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bikin jeda untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita bikin jeda. Jadi nggak usah terlalu berpikiran setiap hari harus bikin konten. Enggak. Justru di saat misalnya contoh hari Senin kita bikin konten, Selasa itu kita mikir tuh, mulai Selasa kita mikir konten apa lagi yang akan kita bikin ya gitu. Tapi kembali lagi dengan keresahan kita gitu. Contoh, saya cuma mandiin anak aja yang nonton banyak. Kenapa? Nggak semua bapak-bapak tuh mau mandiin anaknya. Bener kan? Bisa atau bisa mandiin anaknya? Belum tentu. Saya sih bisa mandiin anak saya, tapi sembarangan. Kayak gitu. Nah, akhirnya dari video tersebut ibunya yang mandiin. Nah, jadi ibaratnya kita semua bapak-bapak tahu cara mandiin anak yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, oke. Nih, saya rasa udah hampir habis waktu saya di sini. Ada yang mau ditanyain sama saya? Mumpung masih di sini. Oke, Ibu, ya saya senang banget nih ditanya terus nih. Kenapa? Ya? Itu apa dan efeknya ke YouTube atau channel Bang Eza apa? Oke, ini silver play button. Dimana kalau misalnya kita udah ngelewatin 100.000 subscriber, ya, itu for passing 100,000 subscribers, itu kita mendapatkan penghargaan dari YouTube. Oke, nah sekarang subscriber saya itu udah 208.000 gitu. Jadi sebenarnya ini agak telat dikirimnya sama YouTube, gitu agak telat karena kita nggak fokus dengan pengajuan penghargaan ini, kita fokus dengan konten yang apa kita bikin. Terus akhirnya kita di saat kita lagi ada waktu senggang kita pengajuan gitu ya gitu. Kalau ditanya ini apa namanya fungsi atau gunanya apa? Intinya gini, apa yang kita kerjakan itu udah diapresiasi oleh YouTube gitu. Nah, dan dari situ aja gitu, dan dari situ ibaratnya YouTube ngelihat tuh perkembangan kita seperti apa, dan kita akan menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh YouTube gitu. Jadi saya harap teman-teman semua nanti bisa mendapatkan ini ya. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Oke. Yang penting kalian semangat, konsisten itu paling penting kunci dari saya. Konsisten, jangan cepat menyerah. Kayak dulu saya sempat, aduh, kalau nggak, gue nggak usah bikin YouTube lah, gue syuting aja. Tapi enggak, saya bukan tipe orang yang menyerah, ya, gitu. Saya bukan tipe orang yang menyerah. Saya tetap cari jalan keluar dari mana sampai akhirnya saya dapat, gitu. Bukan berarti saya aktor, terus yang subscribe banyak, tidak, nggak semuanya kayak gitu. Banyak banget yang kita tonton di YouTube, mereka semua bukan aktor, bukan aktris, bukan public figure, bukan influencer juga yang udah langsung terkenal, kan tidak. Mereka semua orang biasa aja. Tapi yang nonton bisa banyak. Kenapa? Gitu. Kembali lagi, mulai dari openingnya dia bagus, ya kan? Konten yang dia bikin epic, sampai closingnya pun juga dia bagus. Oke, seperti itu. Makanya itu ibaratnya apa namanya? Itu ibaratnya basis yang paling penting menurut saya, gitu loh. Dan akhirnya sampai kita mendapatkan penghasilan tersebut. Gitu. Oke. Nah, oke. Udah? Ada lagi? Ya abang? Ya. Apakah akan bermasalah jika dalam sebuah YouTube upload langsung 3 video gitu kan? Karena itu pernah saya alami. Oke, kalau mau ngupload 3 video sebenarnya nggak ada masalah, Bang Joshua. Tidak ada masalah sama sekali karena menurut saya apapun yang kita upload itu bagus. Ya, maksudnya, dalam seminggu misalnya uploadnya 3. Oh, satu hari. Satu hari 3 video. Oke, kalau menurut saya sayang. Bang Joshua, kenapa? Karena dengan kita bikin satu konten aja kita butuh proses editing, ya. Proses editing itu membutuhkan waktu juga. Jadi jangan sampai kita ngeditnya sembarangan, jangan. Gitu. Kita ngedit se-epic mungkin. Kadang gini, ada hasil gambar video yang mungkin kurang baik. Contoh misalnya, saya ngambil video waktu itu dengan editor saya, kameramen saya juga, itu udah agak gelap tuh, agak redup. Jadi otomatis kita butuh waktu yang agak lama untuk mengedit video tersebut supaya videonya jadi terang, supaya video jadi bagus kan gitu loh. Supaya video jadi bagus, otomatis kita upload hari ini. Kita upload 1. Oke, kalau kita langsung upload 3 ya dalam 1 hari. 1, secara dari viewers itu pasti akan berkurang. Nggak semua orang akan nonton 3-3-nya gitu. Oke, kecuali contoh kayak teman saya Baim Paula gitu ya, dia bikin langsung 3, sehari langsung dibuka 3 gitu. Kenapa? Karena mereka nyari viewers. Oke,
Grade A kita kalau saya di dunia saya di entertain ya, di entertain kita bikin grade A, grade B, grade C. Ini maaf sebelumnya. Jadi grade A itu adalah orang-orang yang ibaratnya nontonnya Netflix. Nontonnya ibaratnya tontonan yang bagus lah gitu. Grade B orang-orang yang masih mau nonton sinetron. Grade C itu orang-orang yang nonton sinetron di Indosiar yang naik kelang kayak gitu-gitu kan gitu. Nah itu kita kelas-kelasin masing-masing ya. Itu kita kotakin masing-masing. Nah contoh seperti Baim, dia bikin 3 gitu, dia bikin 3 video langsung tayangin semuanya. Itu dikotak-kotakin sama dia bang. Itu untuk kelas A, ini untuk kelas B, ini untuk kelas C. Nah kalau abang misalnya mau ngupload seperti itu, abang harus bikin dikonsepin seperti itu bang. Nggak masalah kalau abang mau langsung upload 3 juga nggak masalah. Bukan mau upload, maksudnya saya mengalami gitu. Saya pernah melakukan itu. Oh nggak apa-apa. Tapi kalau masukan dari saya, kalau misalnya abang dalam satu hari berarti uploadnya 3 konten kan? Nah kalau 3 konten tersebut, saran dari saya kalau bisa 3 konten tersebut yang konten pertama itu mungkin untuk anak kecil contohnya, ya gitu seperti bang Toman gitu. Terus konten keduanya itu untuk anak-anak remaja misalnya. Konten ketiganya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya seperti itu. Itu nggak masalah. Jadi nggak masalah. Tapi kalau menurut saya akan jauh lebih bagus lagi kalau misalnya kita dalam satu hari kita upload 1 aja. Kita lihat tuh perkembangannya sampai mana. Kalau misalnya bagus, baru kita lanjutin tuh di konten keduanya kita terusin tuh yang pertama, gitu. Itu baru tuh, itu otomatis auto orang-orang kan subscribe dan banyak juga orang yang nonton dan bikin orang penasaran. Bang Joshua, ibaratnya dari nonton yang video pertama, video A nih gitu. Oh bagus ya, saya nggak nunggu nih video kedua, gitu. Contoh kayak saya suka nonton namanya Cak Silo, ada. Dia komedian tapi bahasa Jawa gitu. Saya paham bahasa Jawa karena saya pernah sekolah di Jawa ya gitu. Dan saya kangen dengan bahasa Jawa gitu kan. Gitu. Nah, habis gitu dia bikin video di mana video itu bahasa Jawa dan itu dikemasnya luar biasa. Maksudnya padahal mereka cuma syuting sama seperti kita semua nih. Saya syuting juga pakai handphone ya gitu. Syuting pakai handphone dengan alat yang ada aja, tapi packagingnya keren melalui apa? Editing. Gitu, karena editing mereka bukan cuma asal ngomong bahasa Jawa aja, tapi di bawah ada tagline-nya yang ibaratnya bukan orang Jawa tapi bisa tahu, gitu, bisa nonton. Dan mereka, viewers mereka itu dalam sehari aja itu bisa 50.000 up gitu. Tapi sayangnya subscribernya tidak terlalu banyak. Itu yang bikin saya aneh gitu. Udah sampai di sini. Ada lagi pertanyaan? Bang? Ya gimana? Ya. Hari ini dihilangin belakangnya pakai apa? Bismillah. Bang, saya Bambiri. Saya kebetulan konten kreator dari medsos Instagram. Jadi saya sudah hampir 5 tahun, hampir beberapa akun saya sekitar ada 10 akun. Dan itu jutaan pengikutnya. Jadi saya bikin konten kreator yang memang sehari upload itu 7. Sehari 7 kan. Nah tadi saya mendengar bahwa untuk YouTuber ini sehari 3 itu kurang bagus. Ya betul ya. Berarti berbeda ya. Nah pertanyaan saya, apakah maksimal ketika teman-teman YouTuber ini endorse di akun Instagram kreator saya, apakah itu maksimal akan menjadi mereka akan mencari di YouTube dan menonton para konten kreator YouTuber. Kalau saya kan konten kreator Instagram, gitu kan. Saya tadi dengan Bang siapa? Saya Agung Berry. Bang Berry. Ya. Bang Berry. Bagus pertanyaannya. Jadi gini Bang Berry, kenapa tadi saya bilang kalau bisa dalam seminggu itu hanya 2 yang diupload. Kenapa? Ini untuk pemula, Bang. Ini untuk pemula. Nah, dan yang kedua, kalau misalnya kita mau upload dalam sehari itu 3, okay nggak apa-apa. Tapi kita kotak-kotakin, Bang. Jadi supaya penonton itu nggak mau nonton yang sama gitu. Jadi saya pernah juga kok, misalnya dalam satu hari saya upload 2 konten yang berbeda tapi Bang. Satu konten untuk anak kecil, satu konten hobi saya gitu. Nah itu kan berbeda tuh.
Itu berbeda tuh. Jadi orang-orang yang mau nonton untuk anak kecil pasti akan nonton anak kecil. Orang-orang yang mau nonton untuk hobi saya, mereka akan nonton di situ. Nah, contoh kayak Bang Beri ya, gitu. Bang Beri, ibaratnya dalam satu hari berapa konten yang diupload? Saya konten sekitar 7 dari satu akun Instagram saya 7. Berarti kalau dikali 10 hampir 70. Akun Instagram dan kita dapat dananya, dapat penghasilannya dari endorse yang iklan produk. Oke, ini kita bicara tentang Instagram berarti ya? Betul, Instagram. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman YouTuber ini istilahnya karena mereka punya thumbnail yang bagus, mereka iklan di Instagram saya, karena selama ini kita belum pernah dapat orderan endorse dari teman-teman YouTuber. Kebanyakan dari produk, gitu kan? Nah, sekarang saya lagi mencoba nih bagaimana kalau misal teman-teman saya yang tergabung di Epopedia ini, tim saya khususnya, saya iklankan di Instagram saya, karena ada Instagram saya itu ada politik, ada tentang produk, dan banyak sekali lah media-medianya. Nah, apakah kalau misalkan thumbnail teman-teman ini kita iklankan di akun medsos saya, itu akan naik viewer, pengaruh daripada konten YouTuber teman-teman? Oke, terima kasih. Ya, oke Bang Beri, jadi gini. Oke, itu bagus banget ya gitu. Oke, jadi promo melalui Instagram dan akan masuk di YouTube, gitu kan? Betul. Ya kan? Oke. Instagram itu sosial media yang memang lagi ngehits banget saat ini ya gitu. Promo apapun di situ, endorse apapun juga banyak banget di situ. Istri saya dia terima endorse itu jauh lebih baik dibanding saya. Ya, contohnya seperti itu. Instagram, jadi banyak banget produk-produk yang masuk gitu. Mereka mau mengendorse hanya untuk para artis, influencer, YouTuber atau siapa-siapa melalui Instagram ya gitu kan gitu. Contohnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, silahkan dari Bang Beri. Oke, jadi gini Bang Beri, kalau misalnya kita promonya lewat Instagram itu tidak masalah, sama sekali nggak masalah. Tapi kalau saran saya ya dari pengalaman saya ini saya cerita melalui pengalaman saya, karena kita pernah nyoba dalam satu hari itu kita upload 2 Bang. Akhirnya apa? Viewers kita berkurang sekali. Dan itu bukan hanya saya. Baim pun juga cerita. Awalnya. Tapi karena sekarang tim dia udah banyak banget, ya kan? Ibaratnya editor dia aja tuh ada 20 orang di rumahnya. 20 orang. Jadi otomatis dalam sehari dia bikin 3 konten. Gitu. Nah, kecuali dengan editor yang sebanyak itu yang hasilnya akan bagus, akan maksimal, itu nggak masalah loh, Beri. Tapi kalau menurut saya ya, sekali lagi untuk teman-teman pemula, apalagi ibaratnya yang sekarang udah mulai middle to up ya gitu, udah mulai ke atas gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita bikin gak usah terlalu banyak, tapi gimana caranya kita maksimalkan supaya orang menarik. Nah, contoh saya bikin konten, terus saya bikin video 30 detik ya. Kita bikin video 30 detik untuk promo melalui Instagram, tinggal di swipe up. Nah, contohnya seperti itu. Dan akhirnya apa? Penonton bukan hanya dari penonton YouTube saja, tapi penonton yang ada di sosial media sekarang gitu. Contoh Instagram atau Facebook, udah cuma 2 itu aja sekarang yang paling hits kayak gitu ya. Terutama Instagram gitu. Itu bagus banget. Nah, tapi kalau misalnya Abang mau 7, kalau menurut saya ya Bang ya, menurut saya pribadi itu lebih baik kalau bisa dikurangin Bang gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Tapi kalau mau mikir hanya duit saja gitu kan gitu. Saya mau bagaimanapun dalam diri kita harus tanemin ada idealis sedikit ya gitu. Idealis sedikit supaya apa? Supaya kita bisa lebih maju dan akhirnya konten yang kita bikin ini bagus gitu. Gitu. Ya. Ya, Instagram berbeda ya dengan YouTuber ya. Instagram itu berbeda sekali dengan YouTube. Kecuali kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, endorse yang masuk ke istri saya itu banyak banget. Saya kalah ya mungkin karena dia lagi hamil, jadi adalah yang namanya susu lah, apalah, inilah, itulah gitu kan. Apalagi perempuan kan ya gitu. Jadi banyak banget. Nah, justru ini juga salah satu masukan juga buat teman-teman yang semua punya Instagram ya gitu. Gimana caranya kita bikin konten kita, di saat konten kita udah jadi, kita masukin di story. Nah, setelah kita masukin di story, kita bikin swipe up supaya apa? Orang itu langsung nonton. Dengan orang itu ngeklik itu aja, mereka udah masuk di satu viewer ya gitu. Jadi menjadi satu viewer gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Karena banyak banget yang bisa kita explore gitu. Banyak banget yang kita bisa explore
melalui media sosial gitu. Contohnya seperti itu. Gitu. Instagram tuh bagus banget karena saya salah satunya. Jadi setiap saya bikin konten, saya minta editor saya untuk bikin video 30 detik. Nah, saya masukin di story. Story itu kan hanya 15 detik ya per satunya ya gitu. 15. Jadi saya bikin 2 story gitu. Saya bikin swipe up gitu. Nah, dari situ orang juga tertarik gitu. Oke, mungkin Instagram saya belum nyampe 1 juta ya gitu. Sekitar berapa? 650.000 ya? Oke, 650.000. Oke, dengan mereka segitu aja, itu udah menarik mereka, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ibaratnya kita ada kelebihan di mana, ibaratnya atau ibu-ibu semuanya misalnya kan ada grup WhatsApp nih ya gitu. Itu efektif sekali loh. Kalau misalnya kita share ke mereka, itu lagunya share. Gitu. Share link itu tuh sangat penting sekali gitu. Jadi di saat kita bikin langsung tuh kita sebar ke semuanya. Terus kita sangat efektif ya Bang. Kalau misalkan teman-teman saya, tim saya di Ekopedia ini saya iklankan di Instagram konten kreator Instagram saya. Efektif ya? Itu efektif, itu sangat efektif sekali. Siap. Oke, itu efektif. Apalagi buat Ekopedia. Kebetulan saya bikin YouTube itu sebulan yang lalu Bang. Itu karena saya masuk Ekopedia. Kayaknya kalau nggak masuk Ekopedia saya nggak bikin YouTube. Makanya saya ketemu Ekopedia ini luar biasa. Saya jadi bikin YouTube. Asalnya saya nggak minat. Saya di Instagram aja udah cukup saya bilang. Begitu. Ya. Tapi pas ketika saya ketemu orang-orang Ekopedia, termasuk Bang Jiti, luar biasa tepuk tangan Bang Jiti, sama Pak Wildan, sama Pak Untung. Akhirnya saya bikin bikin akun YouTube dan baru upload 1. Luar biasa. Oke, 1 tapi kan nanti ada kelanjutan ya kan ya. Terima kasih Pak. Luar biasa. Itu luar biasa. Oke. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita mau bikin konten, itu harus se-epic mungkin. Sekali lagi nih ya, ini saya tekanin banget, se-epic mungkin, sebagus mungkin. Kalau bisa hasilnya sangat luar biasa, baru kita upload gitu. Kalau misalnya masih ada yang janggal, tinggal kita ulang, kita edit lagi, baru kita upload. Contohnya seperti itu. Oke, ini berhubung waktu saya udah hampir habis. Oke, jadi sekali lagi ini saya pengen ngomong juga buat teman-teman semuanya. Kita untuk menjadi YouTuber sukses, bukan hanya kita saja yang ibaratnya berbicara depan kamera, ya gitu. Tapi kesuksesan itu tidak lepas dari orang yang ada di belakang kita. Contoh, editor, ya, kameramen gitu. Dan sebentar lagi editor saya mungkin akan menjelaskan juga seperti apa mengedit yang baik dan benar itu seperti apa, oke? Dan mungkin teman-teman sebagian besar di sini saya pengen tanya, yang edit pakai handphone ada berapa orang? Edit pakai handphone? Oke, hampir semua ya. Oke, hampir semua. Oke, ya udah nggak apa-apa. Mungkin akan dijelaskan oleh editor saya bagaimana cara mengedit menggunakan laptop ya gitu. Oke, dan saya rasa kesuksesan yang ibaratnya saat ini saya bisa dapatkan itu nggak hanya dari saya tapi dari tim saya juga. So thank you banget buat teman semuanya udah mendengarkan. Oke, semoga semua apapun yang udah saya jelaskan di sini bermanfaat walaupun waktu kita terbatas nih ya gitu. Jujur sebenarnya saya pengen gitu membantu satu persatu gitu supaya cepat termonetize ya mobilnya. Oke, supaya cepat termonetize kita gimana cara kita udah bisa mendapatkan hasil dari jeripayah kita sendiri dengan sekreatif mungkin. Oke, so thank you banget buat Ekopedia dan teman-teman semua di sini. Saya happy banget bisa silaturahmi dengan kalian semua. Thank you banget. Wassalamualaikum. Teman-teman semuanya mengedit menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Aplikasi Adobe Premiere Pro itu software video editing yang sedang populer di pasarannya saat ini bagi profesional maupun pemula. Banyak YouTuber sukses yang menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro tersebut. Contohnya seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, Rans Entertainment, Baim Paula, dan masih banyak YouTuber lain yang menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Untuk menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, kalian perlu menggunakan laptop atau komputer dengan spesifikasi seperti ini. Nah, spesifikasi laptop atau komputer cukup dengan menggunakan pertama Windows 10, 2. Prosesor Intel Core i5, dan yang ketiga RAM 8GB. Sudah cukup untuk menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Dan kalau kalian belum punya Adobe Premiere Pro, cukup gampang untuk mendapatkannya. Kalian bisa cari di Google untuk mendownloadnya. Kalau kalian tidak tahu
cara mendownloadnya, kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube karena banyak sekali menyediakan video cara mendownload aplikasi Adobe Premiere Pro. Kalau kalian pengen lebih simpel lagi, kalian bisa datang ke toko elektronik, laptop maupun komputer lah. Kalian minta tolong instalin aplikasi Adobe Premiere Pro. Dan aplikasi itu gratis. Cukup kalian membayar ya instalasinya aja lah. Nah, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi Adobe Premiere Pro kepada teman-teman semuanya. Yang saya gunakan adalah aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2018. Nah, bisa dilihat. Nih, aplikasinya seperti ini nih ya. Nih, yang warna ungu. Saya buka ya aplikasinya. Ini adalah lembar pertama saat kalian membuka aplikasi Adobe Premiere Pro. Ini namanya lembar project, dimana itu ada project-project kalian. Misalkan kalian baru pertama kali membuka aplikasi ini, kalian oh luar biasa. Tentunya kawan-kawan semuanya bagi pun memberikan dengan istimewa langsung tanda tangan meja. Dia pun akan menyerahkan satu tanda bahwa kita sudah melakukan batch pertama. Yes. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, penghargaan sebuah sertifikat dari Bang Eza Gionino kepada perwakilan peserta yang ditunjuk langsung. Silakan Muhammad Taufan dari Chico Channel. Silakan ke depan langsung. Selanjutnya Asep Rahmat dari AFD Kreatif TV. Asep Rahmat dari AFD Kreatif TV. Langsung balik. Neng Wulan. Selanjutnya Bu Yuniar Kurniwati dari Yuniar TV. Yeay, keren. Cepet lari. Selanjutnya Asep Muljana dari Asmul B58. Cepet. Lari. Selanjutnya Anissa Jahra Aprilia, Anissa Jahra TV. Neng Wulan. Ayo. Anissa Jahra Aprilia dari Anissa Jahra TV. Ayo. Foto langsung. Enggak. Deti Wulandari dari Queen Arin Channel. Cepat lari. Ya. Selanjutnya Amanuddin Nurhuda dari Kanggut TV.